Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Andrian dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi. Baiklah, saya akan memaparkan penerapan atau pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari terhadap virus corona atau COVID-19. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 kasus pertama yang terjadi di negara Cina, khususnya di provinsi Wuhan, dan hampir 90% negara-negara di dunia terkena COVID-19, di mana dituliskan bahwa sebanyak 168 dari 193 negara yang diakui United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa mengonfirmasikan terjangkit virus corona. Peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari pun Pancasila memiliki nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dijadikan suatu pedoman. Sebagai Pancasila sendiri memiliki isi yang dapat menjadi jawaban atas masalah yang mungkin terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam hal budaya, keyakinan, suku, maupun bahasa, harus dimulai dari hal yang paling mendasar dari kehidupan bermasyarakat. Poin selanjutnya, sikap positif yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan kerjasama antara pemeluk agama dengan penguat kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, mengembangkan sikap saling tengah rasa tanpa pelira. Ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, keberbangsaan dan bertanah air di Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bermusyawarah untuk mencapai sepakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Poin selanjutnya, contoh pengaplikasian nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, terhadap diri sendiri. Dalam menghadapi COVID-19 ini, saya pribadi mengikuti peraturan pemerintah untuk tetap stay at home. Jadi, saya tetap berada dalam rumah, mematuhi peraturan pemerintah tersebut, sekaligus mengajak lingkungan sekitar untuk tetap berada di dalam rumah dan bisa
memutus mata rantai COVID-19. Selain itu, melakukan aktivitas lainnya yang bisa mendukung gerakan pemerintah dengan cara menyebarkan informasi mengenai virus corona itu melalui media sosial, di mana mencari terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut atau mengambil berita tersebut dari akun-akun yang terpercaya. Selanjutnya, sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, yang harus dilakukan pada pandemi COVID-19 ini yaitu menjalankan kegiatan perkuliahan secara daring atau online melalui media-media yang ditentukan oleh pihak kampus seperti Google Classroom, Zoom, WhatsApp Group, dan aplikasi penunjang lainnya. Selain itu, saya juga mendukung kegiatan-kegiatan dari organisasi kampus, yaitu mengadakan pengisian kuesioner peninjauan mengenai kuliah daring. Dan selanjutnya, sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga, hal yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman kepada anggota keluarga mengenai pentingnya penggunaan hand sanitizer, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker saat pergi keluar, terlebih saat melakukan aktivitas di luar rumah. Adapun juga memberikan pemahaman kepada anggota keluarga mengenai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan ibadah. Selanjutnya, sebagai anggota masyarakat. Sebagai mahasiswa yang mendapatkan informasi dari berbagai sumber, baik dari media maupun kampus atau media sosial lainnya, kita bisa menyebarkan ke lingkungan sekitar kita sehingga itu bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin lebih ke mengedukasi masyarakat betapa bahayanya virus COVID-19 ini dan mudahnya penularan virus ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penataran tadi yaitu dalam mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sangat penting. Sebagaimana kita mempertimbangkan pelajar di Indonesia sekarang mulai anarkis dalam berbicara masalah pemerintah. Hal inilah salah satu contoh yang bisa merusak generasi penerus bangsa dan bisa rusak sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, agar nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan, perlulah nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam diri sendiri dan di keseluruhan kegiatan, agar terciptanya suatu generasi yang bisa menjunjung tinggi Pancasila dan menjadi warga negara Indonesia, terkhususnya dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, bisa menjadikan kita warga ataupun mahasiswa sadar betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam keadaan ini. Disinilah terlihat apakah kita benar-benar warga negara Indonesia yang mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mendukung keputusan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 ini. Selanjutnya, saran untuk kita semua dari apa yang saya paparkan tadi. Yang pertama, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila haruslah didasari dengan niat pada diri individu masing-masing. Di samping itu, saya ingatkan kepada pendengar, nilai-nilai Pancasila diamalkan sebagai baik-baiknya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, diharapkan para pendengar mendukung peraturan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara tetap berada di rumah. Selanjutnya, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila dapat terbagi beberapa landasan Pancasila secara historis dan kultural. Dan selanjutnya, macam-macam ideologi yang ada di dunia. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme berarti bebas. Para penganut liberalisme ini percaya bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan maju harus dilandaskan pada kebebasan, baik kebebasan dalam politik maupun dalam agama.
Dalam kebebasan tersebut sering terjadinya pertengkaran atau terjadinya tawuran. Di dalam paham liberalisme ini dapat tiga nilai pokok utama yang menjadikan kuat, yaitu life, liberty, dan property. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiga hal tersebut, yang pertama, kesempatan yang sama. Yang kedua, persamaan hak. Ketiga, kepedulian pemerintah. Dan keempat, fungsi pemerintah dan negara. Selanjutnya, komunisme. Komunisme merupakan salah satu ideologi besar yang digunakan oleh beberapa negara dunia. Awal ajarannya berasal dari tokoh Karl Marx dan Friedrich Engels, di mana fokus utama tujuan dari ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang sama tanpa adanya berbeda sesuai dengan hak dan kewajiban negara-negara. Paham komunis ini kemudian masuk dalam posisi pemerintah dan pemerintahan dengan menentang adanya akumulasi modal terhadap pada kaum eksploitatif saja. Pada dasarnya prinsip yang digunakan oleh komunis, kesejahteraan rakyat yang menyeluruh dan rata-rata merupakan prinsip utama untuk mewujudkan seluruh faktor produksi merupakan milik negara, sehingga negara akan dengan mudah memberikan bagi hasil yang sama rata keseluruhan rakyat. Selanjutnya, kapitalisme banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia hingga saat ini. Inti dari paham ini adalah adanya capital atau modal yang dikuasai oleh pihak swasta, di mana negara tidak memiliki kekuasaan atas terjadinya sistem ekonomi dan hanya berperan sebagai pengawas saja. Tokoh yang sangat terkenal dengan ideologi ini adalah Adam Smith. Poin selanjutnya adalah contoh kasus di Indonesia yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Pancasila menjadi sangat tersudutkan di negerinya sendiri. Hal ini ditandai dengan kemerosotan moral anak-anak bangsa Indonesia, terlebih lagi para generasi mudanya. Padahal para anak muda adalah ujung tombak bangsa dan para generasi tua hanyalah sebagai gagang tombak atau sebagai perantara saja untuk meneruskan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Sebagai contoh, kasus yang marak terjadi pada pemuda saat ini adalah seperti maraknya penggunaan narkoba, maraknya seks bebas yang menimbulkan banyaknya pernikahan di bawah umur, bahkan sekarang banyak terjadi aborsi. Kemudian kurangnya rasa hormat pada orang yang lebih tua dan sering terjadi tawuran di kalangan pelajar. Tak hanya pelajar, bahkan beberapa mahasiswa juga tak mau kalah dengan melakukan unjuk rasa dengan anarkis dan merusak fasilitas umum. Ini mengakibatkan pajak yang dibayarkan rakyat yang seharusnya demi kesejahteraan rakyat harus digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari kalimat Pancasila bisa banyak dipetik nilai-nilai luhur yang mampu menuntun kehidupan bangsa dan bernegara yang lebih baik. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan dan budaya. Indonesia tidak lahir oleh satu agama maupun satu kepercayaan. Setiap agama dan kepercayaan memiliki ajarannya masing-masing yang mengajarkan tentang kebaikan, dan semuanya tetap mengesahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan Pancasila, sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaannya yang lain. Manusia memiliki akal dan juga nafsu. Dalam hal ini, manusia juga ingin diperlakukan dengan adil dan beradab satu dengan yang lainnya.
Yang muda menghormati yang tua mencintai dan menuntut yang muda. Setiap elemen masyarakat mempunyai perannya masing-masing, dan peran itu harus diberikan dengan adil sesuai dengan porsinya agar semua masyarakat mampu berkolaborasi dengan sangat baik. Sila 3 Persatuan Indonesia bertumpu pada semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan suku dari Sabang sampai Merauke. Walaupun begitu, kita tetap satu di bawah kibaran Sang Merah Putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat Indonesia memiliki budaya bermusyawarah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan musyawarah dan mufakat, kepentingan manusia pribadi akan disampingkan demi kepentingan umum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa keadilan dalam hak dan kewajiban harus seimbang. Misalnya, pemerataan infrastruktur di daerah, persamaan gender, dan hak asasi manusia. Nilai luhur Pancasila juga bisa menjadi pegangan bagi para generasi muda untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan cinta akan tanah air. Karena pada dasarnya majunya suatu negara tergantung dari beberapa, baik pemuda di negeri tersebut, menjadikan Indonesia ber-SDM unggul dan Indonesia maju dengan berpegang pada Pancasila. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan yang tadi, secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila sebelum dirumuskan dalam dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan ideologi negara Republik Indonesia karena ia berisi tentang arah, sistem, dan tujuan negara. Di dunia terdapat berbagai ideologi seperti liberalisme, komunisme, kapitalisme, anarkisme, dan sosialisme. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa ini di masa mendatang harus bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalisme dengan memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of change, perubahan, dan agent of social control, agen pengawas sosial. Pemuda sangat penting pada era sekarang ini karena pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.